mempelajari satuan volume, kita coba mengingat kembali satuan panjang. Satuan panjang ini sudah dipelajari di kelas sebelum kelas 6 ya. Coba diperhatikan, ini ada tangga ukuran panjang. Jadi untuk mempermudah belajar satuan, kita buat tangga ya. Tangga ini terdiri dari 7 tingkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tingkat yang teratas kilometer, yang paling bawah milimeter. Ini dari kilometer turun satu tangga itu nanti dikali 10. Jadi kilometer ke hektometer itu kali 10, hektometer ke dekameter juga kali 10, dekameter ke meter kali 10, meter ke desimeter kali 10, desimeter ke sentimeter kali 10, sentimeter ke milimeter juga kali 10. Nah, bagaimana kalau turun 2 tingkat, misalnya kilometer ke dekameter, kan turun 2 tingkat, 1, 2. Berarti kalau 1 tingkat turunnya kali 10, kalau 2 tingkat ditambah 01 jadi 100 kali 100. Nanti kalau turun 3 tingkat berarti tambah 0 lagi 1 kali 1000. Kalau turun 4 tingkat tambah 1 lagi sekali 10.000 dan seterusnya. Sebaliknya kalau naik itu naik 1 tingkat itu nanti dibagi 10, naik 2 tingkat dibagi 100, naik 3 tingkat dibagi 1000 dan seterusnya. Jadi ini untuk diingat, tiap turun 1 tingkat berarti dikalikan 10, tiap naik 1 tingkat berarti dibagi 10. Ini ada contoh soal. 8 dekameter itu berapa desimeter? Nah, ini dekameter dijadikan desimeter, berarti dari dekameter ke desimeter 1, 2 turun 2. Kalau turun 2 berarti nolnya 2 kali 100. Jadi 8 kali 100, 800 desimeter. Kalau ada soal penjumlahan 4 hektometer ditambah 600 cm itu sama dengan berapa meter? Nah, ini kita rubah masing-masing karena belum meter, satuannya kita rubah ke meter semua. 4 hektometer, hektometer di sini ya. Mintanya meter, berarti 1, 2 turun 2, hektometer ke meter kali 100. Berarti 4 kali 100 400. Jadi 4 hektometer sama dengan 400 meter. Nah, 600 cm, cm di sini. Berapa meter? Naik ternyata ke atas ya, berarti naik 1, 2. Kalau naik itu kan dibagi, kalau naik 2 berarti dibagi 100. 600 dibagi 100 sama dengan 6 meter. Nah, kalau sudah sama-sama meter baru bisa dijumlahkan. 400 ditambah 6 sama dengan 406 meter. Jadi 4 hektometer ditambah 600 cm hasilnya adalah 406 meter. Nah, kalau kita sudah ingat satuan panjang, kita menuju ke satuan volume. Sama ya, menggunakan satuannya kilometer, hektometer. Cuman kalau di satuan volume itu ada kubik, ada pangkat 3. Kenapa? Karena volume itu adalah dimensi 3. Coba perhatikan, ini misalnya sebuah kubus, ini kan bangun ruang. Bangun berdimensi 3, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Misalnya ini kubusnya itu sisinya masing-masing 1 meter, berarti volumenya kan S kali S kali S. 1 meter kali 1 meter kali 1 meter itu kan 1 meter pangkat 3. Nah, 1 meter pangkat 3 ini dibaca 1 meter kubik. Jadi kalau ini km pangkat 3 dibaca kilometer kubik. Nah, ini sama dengan satuan panjang, ada 7 tingkat ya. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Nah, setiap turun 1 tangga, karena ini dimensi 3, maka kali 1000, kan 10 ya, 1000. Nanti kalau turunnya 2 berarti ditambah 03. Setiap turun itu tambah 03 begitu ya.
Berarti kalau turun 2 tingkat kalinya 1 juta, turun 3 tingkat kalinya 1 miliar, dan seterusnya. Kalau naik dibagi, naik 1 tingkat itu kan dibagi 1000 atau kali 1/1000. Naik 2 tingkat berarti nolnya tambah 3 dibagi 1 juta atau dikali 1/1 juta, dan seterusnya. Ini ada contoh ya. Misalnya 1 meter kubik itu berapa desimeter kubik? 1 meter kubik berapa desimeter kubik? Meter kubik ke desimeter kubik itu turun 1. Berarti kalau turun 1 kali 1000, jadi 1 kali 1000. Berarti 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik. Atau bisa dijabarkan begini juga boleh. 1 meter kubik itu kan 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Nah, meternya itu dirubah menjadi desimeter. Berarti meter ke desimeter tadi di satuan panjang turun 1 kan kali 10, menjadi 10 desimeter ya. Kemudian dikalikan 10 kali 10 kali 10, desimeter kali desimeter kali desimeter. Ini 1000 desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik. Nah, kalau 1 desimeter kubik berapa sentimeter kubik? Sama ya, desimeter kubik ke sentimeter kubik itu kan turun 1. Berarti kali 1000. Berarti menjadi 1000 cm kubik. Atau kalau dibuat begini kan 1 dm kali 1 dm kali 1 dm. Dm ke cm sama dengan 10. Jadi 10 cm kali 10 cm kali 10 cm menjadi 1000 cm kubik. Nah, kalau 1 meter kubik dijadikan cm kubik, meter kubik ke cm kan turun 2 nih, 1 2. Kalau turun 2 berarti kali 1 juta. Berarti 1 meter kubik sama dengan 1 juta cm kubik. Atau kalau dijabarkan begini, 1 meter kubik ini kan 1 m kali 1 m kali 1 m. Meter ke cm kan turun 2 kali, berarti kali 100. 1 meter itu 100 cm. Ini kali 100 cm kali 100 cm, hasilnya 1 juta cm kubik. Nah, bagaimana kalau bilangannya pecahan desimal? Misalnya seperti ini, 2,5 meter kubik berapa desimeter kubik? Nah, ini bisa dibuat pecahan biasa. Ini kan di sebelah kanan koma kan 1 angka, berarti per 10, 25/10. Nah, kemudian meter ke desimeter kan turun 1, berarti kan kali 1000. Berarti ini kali 1000 desimeter kubik. Nah, ini berarti ini nolnya coret-coret ya, habis. Tinggal 25 kali 100 menjadi 2500. Jadi 2,5 meter kubik sama dengan 2500 desimeter kubik. Misalnya kalau ini ada soal begini, 7245 cm kubik itu berapa desimeter kubik? Nah, cm kubik ke desimeter kubik, cm kubik ke desimeter kubik naik 1, berarti kali 1/1000 atau dibagi 1000. Berarti ini ya, 7245 dibagi 1000. Ini boleh ya, atau ditulis kalau perperan, per itu kan bagi, begini juga boleh. Nah, hasilnya berapa?
Kalau seandainya ini 0 semua kan, kita coret begini ya, 0 ini dengan ini 1, ini 1. Nah, kalau ini 0, 0, 0 kan habis, tapi karena ini bukan 0, ini koma, jadi 1, 2, 3 ini koma, jadi 7, 24, 5 desimeter kubik. Atau kita kok harus mempelajari satuan volume? Karena satuan volume ini ada kaitannya dengan volume bangun ruang ya. Misalnya ini ada contoh, ini tentang volume kubus ya. Kado ini berbentuk kubus dengan panjang sisi 15 cm. Berapa milimeter kubik volume kado tersebut? Nah, pertanyaannya nih, berapa milimeter kubik volumenya, bukan berapa sentimeter kubik. Padahal panjang sisinya kan sentimeter, tapi yang ditanya bukan sentimeter kubik tapi milimeter kubik. Makanya kita harus tahu cara mengkonversi satuan volume. Nah, ini kegunaannya. Nah, jawabnya adalah volume kado tadi kan berbentuk kubus, berarti sama dengan volume kubus. Volume kubus itu kan S kali S kali S. Kita masukkan angkanya 15 cm S-nya ya. 15 cm kali 15 cm kali 15 cm. Kemudian 15 cm ini bisa kita rubah menjadi milimeter karena mintanya milimeter. 15 cm ini satuan panjang ya. Kita rubah ke milimeter itu turun 1, berarti kali 10 menjadi 150 ya. Kemudian baru kita kalikan. 150 kali 150 kali 150 itu hasilnya 15 kali 15 kali 15 ditempelin 03, hasilnya 3.375.000 mm kubik gitu ya. Atau begini juga boleh, volume kado sama dengan volume kubus sama dengan S kali S kali S. Kita masukkan ya 15 cm kali 15 cm kali 15 cm. Nah, ini langsung kita kalikan. Kalau yang ini kan cm dirubah ke milimeter. Kalau ini enggak, ini dikalikan dulu. Centimeter ini kalikan dulu, hasilnya 3.375 cm kali cm kali cm ini cm kubik. Nah, karena permintaannya milimeter kubik, maka cm kubik ini kita rubah menjadi milimeter kubik. Nah, tadi masih ingat milimeter kubik, sentimeter kubik ke milimeter kubik, makanya kita harus hafal ya. Kalau hafal nggak usah melihat ini. Sentimeter kubik ke milimeter kubik itu ini adalah turun 1 ya. Turun 1 berarti kali 1000. Nah, berarti tinggal mengalihkan saja. Berarti tinggal mengalihkan 3.375 dikali 1000 itu kan tinggal menempelkan nolnya 3 ya. Nah, tinggal menjadi begini, milimeter kubik. Jadi boleh mengerjakan seperti ini atau langsung begini juga boleh, hasilnya sama saja ya. Nah, ini pentingnya kita mempelajari satuan volume, nanti berhubungan dengan menghitung volume. Kalau tadi satuan volume dalam kubik, nah ini ada lagi satuan volume dalam liter. Ini juga harus kita pelajari karena berkaitan. Ini huruf depannya sama ya, ini lihat KH, bacanya kalau KL itu kiloliter ya. Tadi kan KM kilometer kubik, ini kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Kalau satuan volume dalam liter karena nggak ada pangkat 3, nggak ada kubik ya, maka setiap turun 1 tangga itu kali 10. Sebaliknya kalau naik 1 tangga itu kali 1/10 atau dibagi 10. Berarti kalau turun 2 tangga kali 100, turun 3 tangga kali 1000, turun 4 tangga kali 10.000 dan seterusnya. Ini ada contoh
4 kiloliter sama dengan berapa liter? Nah, ini kiloliter ke liter, perhatikan, kiloliter ke liter, 1, 2, 3, turun 3, berarti kali 1000, nolnya 3 ya, berarti 4 kali 1000, 4000 liter. Kemudian 1,2 liter, berapa mililiter? Liter ke mililiter, 1, 2, 3, turun 3, berarti juga kali 1000, 1,2 kali 1000. Ini supaya mudah menghitungnya dijadikan pecahan biasa, 1,2 jadikan 12, satu angka di kanan koma berarti per 10 ya, ini kan kanannya koma ada satu angka berarti per 10. Ini kalau ada dua angka misalnya 1,25 itu berarti kan dua angka berarti per 100. Misalnya tiga angka 1,257 berarti kan per 1000. Ini karena satu angka per 10. 12 per 10 kali 1000, ini 0 bagi 0 habis. Tinggal dua nolnya, 12 kali 100 menjadi 1200 mililiter ini ya Bu. Ini mililiter. Kemudian ini soal lagi ya, 345 mililiter berapa liter? Sekarang mililiter ke liter. Kalau tadi liter ke mililiter, sekarang juga mililiter ke liter. Bagaimana menghitungnya? Mililiter ke liter, berarti naik 1 ya, ini sini ya, yang naik ini ya, 1, 2, 3. Berarti kalau naik 3 dikali 1/1000 atau dibagi 1000. Berarti di sini 345 dibagi 1000. Atau bisa dibuat per ya. Per itu kan bagi per 1000. Nah, ini kan bagi ini. Ini bagi ini. Kalau ini 0 ini kan habis, karena ini bukan 0 maka ini kita tulis ya. Ini kita tulis. Nah, ini di koma. Hasilnya kita baca menjadi 0,345 liter ya. Sekarang ada soal lagi, 85 desiliter berapa kiloliter? Desiliter ke kiloliter. Desiliter ke kiloliter. Naik berapa ya? 1, 2, 3, 4. Sebenarnya kalau kalian nanti mengerjakan soal seperti ini ditulis saja ya, tangganya nggak apa-apa, di oret-oretan itu ditulis. Karena kadang-kadang kalau kita menghafal di angan-angan itu lebih susah. Yang penting kalian harus hafal bahwa kesini kiloliter urutannya ini harus hafal, terus kita buat. Nah, untuk menghitung ini tinggal melihat tangganya ini. Tadi desiliter ke kiloliter berarti naik 1, 2, 3, 4. Naik 4 berarti nolnya 4 dibagi 10.000 atau kali 1/10.000. Berarti 85 dibagi 10.000 ya, karena naik 4, atau dikali 1/10.000 jadi 85 kan kali 1/10.000, 85 per 10.000. Coba kalau kita 5 dibagi 0, 8 dibagi, nah terus sudah habis ini. Nah, kalau begitu menulisnya bagaimana? Ini tetap ditulis ya, karena bukan 0. Kalau 0 tidak ditulis habis. Nah, kemudian ini masih ada per 100. Nah, ini berarti ini ada 0, 02. Kemudian ini koma ya, menjadi 0,0085 kiloliter. Nah, ini bisa diulang-ulang lagi videonya sampai paham betul cara mengkonversi satuan volume baik yang kubik maupun yang liter. Insya Allah kalau banyak berlatih lama-lama akan hafal. Nah, tadi kita sudah mempelajari satuan volume dalam kubik dan dalam liter.
Lalu bagaimana hubungan kedua satuan tersebut? Nah, perhatikan di sini. Ini kalau kita buat tangganya, yang sebelah kiri ini yang kubik, yang sebelah kanan liter-liter ya. Lalu bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi kalau 1 desimeter kubik berapa liter? Ya sama dengan 1 liter. 5 desimeter kubik berapa liter? Ya 5 liter, sama ini ya. Kemudian untuk meter kubik ini sama dengan kiloliter. Jadi kalau 1 meter kubik ya sama dengan 1 kiloliter. 10 meter kubik ya sama dengan 10 kiloliter, sama. Kemudian ini cm kubik, cm kubik, itu sama dengan ml, mililiter. Jadi 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. 5 cm kubik ya sama dengan 5 mililiter. Jadi ini yang perlu kita ingat, kuncinya nih 3 ini ya. Yang setara nih 3 satuan ini, yaitu 1 meter kubik harus ingat itu sama dengan 1 kiloliter. 1 dm kubik atau desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Desimeter kubik itu sama dengan liter. 1 cm kubik. Ini cm itu kan kalau dituliskan centimeter, kalau bahasa Inggris dibacanya sentimeter. Atau biasa juga disebut dengan cc. cc itu sebenarnya singkatan dari tulisannya centimeter kubik gitu ya, bacanya centimeter kubik. Jadi cc boleh, cm kubik atau cc itu sama ya. Kemudian itu sama juga dengan mililiter. Jadi kalau ini 7 cm kubik berapa cc? Ya sama dengan 7 cc. Berapa mililiter? Ya 7 mililiter. Jadi cm kubik, cc dan mililiter itu sama, setara. Misalnya ada soal, lah ini kita hubungkan antara kubik dengan liter. 3 meter kubik berapa liter? Kalau yang tadi kan meter kubik sama-sama ke kubik, berapa dm kubik? Lah ini yang ditanya malah meter kubik, kubik menjadi liter. Nah bagaimana caranya? Nah makanya ini harus hafal ini. Nah perhatikan ini liter, supaya nggak bingung. Lah ini kan kubik, maka liter ini kita rubah menjadi dm kubik. Nah, supaya mudah, nanti kalau sama-sama kubik kan mudah menghitungnya. Jadi jawabnya begini ya, berarti ya. Meter kubik liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, kalau sudah sama-sama kubik, nanti menghitungnya kan mudah. Berarti 3 meter kubik kita rubah menjadi dm kubik, gitu kan? Nah, dm kubik kan sama dengan liter, kan sama dengan liter ini ya. Berarti meter kubik ke desimeter kubik turun 1, berarti kali 1000. Berarti 3 kali 1000 adalah 3000 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik tadi kan sama dengan liter. Berarti artinya apa? Artinya 3 meter kubik itu sama dengan 3000 liter. Nah, berarti 3 meter kubik sama dengan 3000 liter. Jadi gitu ya caranya ya. Misalnya meter kubik diminta ke liter. Ya kalau kita ke liter kan sama dengan dm kubik. Nah, rubahlah ke dm kubik dulu supaya mudah. Nah, jadi dm kubik itu sama dengan liter. Begitu. Nah, seandainya ini ada soal lagi, misalnya 2 meter kubik itu berapa mililiter? Nah, mililiter. Nah, kalau begitu ingat mililiter itu sama dengan apa kubik? Nah, mililiter sama dengan sentimeter kubik, maka rubahlah ke dalam sentimeter kubik, gitu ya. Berarti jawab mililiter itu sama dengan sentimeter kubik. Nah, berarti kita rubah 2 meter kubik, ini bukan ml ya, 2 meter kubik kita rubah dulu menjadi cm kubik. Meter kubik ke cm berarti turun 2.
kubik berarti kali 1 juta. 1 juta itu nolnya 6 ya, berarti ditempeli nolnya 6 akan kali, tinggal menempelkan saja karena bilangannya ini bilangan bulat. cm kubik. Nah, cm kubik kan sama dengan mililiter, berarti sama dengan 2 juta mililiter. Nah, tulis di sini. Nah, sebenarnya mudah, pokoknya kita harus hafal ini, kuncinya ini harus benar-benar dihafal. Soal seperti ini, 7 liter itu berapa milimeter kubik? Nah, lihat di sini. Di sini kan nggak ada milimeter kubik sama dengan apa liter, kok nggak ada. Nah, kalau tidak ada maka begini, liternya ini kita rubah menjadi apa kubik. Nah, liter itu kan sama dengan dm kubik, maka kita tulis begini, jawab 7 liter itu kan kita buat menjadi 7 desimeter kubik supaya mudah. Nah, dari desimeter kubik kan mudah merubahnya menjadi milimeter kubik. Nah, begitu caranya ya. Kalau tidak ada ya ininya yang dirubah ke dalam kubik, baru dari desimeter kubik kita rubah ke milimeter kubik. Desimeter kubik ke milimeter kubik turun 2, artinya dikali 1 juta menjadi 1 juta nolnya 6 ya, ditempeli 06. Nah, begini. Jadi 7 liter sama dengan 7 juta milimeter kubik. Itu caranya kalau ada soal yang kok tidak ada di sini. Itu caranya jadi liternya ini, soalnya ini liternya kan tahu menjadi dm kubik. Nah, baru dm kubiknya ke milimeter. Berikutnya lagi misalnya ada soal 0,0235 hektoliter itu sama dengan berapa milimeter kubik. Nah, kita lihat di yang kuncinya ini, hektoliter tidak ada, milimeter kubik juga tidak ada. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita ambil yang salah satu di sini kuncinya. Coba kita rubah hektoliter ke dalam liter. Nah, kalau sudah ke liter itu kan sama dengan dm kubik. Nah, nanti dari dm kubik baru kita jadikan milimeter kubik. Nah, itu caranya kalau nggak ada semua. Berarti hektoliter kita rubah dulu menjadi liter ya. Karena liter ini kan sama dengan, kalau dalam kubik kan sama dengan desimeter kubik. Nah, dari desimeter kubik nanti kita rubah ke milimeter kubik. Nah, berarti ini kita jadikan pecahan biasa. Dari di kanan koma ada 4 angka, 1, 2, 3, 4, berarti per nolnya 4 per 10.000 ya. Ini dijadikan dengan liter ya, kali hektoliter ke liter, hektoliter ke liter turun 1, 2 turun 2, berarti kali 100. Sekarang bukan kubik, kali 100 ini ya, kali 100 liter. Nah, ini nolnya 2 kita bagi habis, yang nolnya 2 tinggal 235 per 100. Nah, ini kan liter kan sama dengan desimeter, liter kan sama dengan desimeter kubik, ya kan? Nah, baru dari desimeter kubik ini kita rubah menjadi milimeter kubik. Berarti menjadi desimeter kubik ke milimeter kubik turun 2, berarti kali 1 juta, karena turun 1 kan kali 1000, kalau turun 2 kali 1 juta, berarti di sini 235 per 100 kali 1 juta supaya menjadi milimeter kubik. Paham ya? dm kubik ke milimeter kubik turun 2 berarti kali 1 juta. Nolnya 2 dicoret, habis, yang bawah tinggal yang atas ini kita kalikan. Nah, ditempeli 0, 4 tuh 2, 3, 4 milimeter kubik. Nah, sudah ketemu ya.
Jadi hektoliter ke milimeter kubik, tahap penghitungannya seperti ini. Ya memang panjang, tetapi ya harus kita hitung. Kalau kita sering berlatih, ini menjadi mudah, tidak sulit. Yang penting kita hafal ini, hafal tangganya, urut-urutannya, kemudian kuncinya ini hafal. Nggak apa-apa nanti dioret-oret aja, ditulis seperti ini. Kalian tulis, kan kalian tidak nyuntuh, nulisnya kan kalian mengingat sendiri, menulis sendiri, tidak nyuntuh buku, kalian hafal, tulis dioret-oretannya seperti ini tulis. Ini juga ditulis, tidak apa-apa. Nanti kalau ketemu soal begini ya tinggal melihat, tinggal lihat ini, nggak akan tidak dianggap mencontoh karena kalian menuliskannya berdasarkan hafalannya sendiri. Boleh ya menulis dioret-oretannya, boleh, karena tidak nyontoh. Kalau yang nggak boleh kan kalian lihat buku, nyontoh buku kemudian disalahin di sini, ketika ulang itu nggak boleh. Tapi kalau kalian menuliskan sendiri berdasarkan ingatan kalian tanpa mencontoh, ya boleh saja gitu ya. Saya sudah sampaikan bahwa mengapa kita perlu mempelajari satuan volume, karena berkaitan dengan volume bangun ruang ya. Maka kita harus juga bisa mengkonversi satuan volume. Walaupun kita sudah hafal rumusnya volume bangun ruang, kalau kita tidak paham, tidak bisa mengkonversi satuan volume, kemudian nanti di soal itu ada mengkonversi, maka kita sia-sia ya, tidak ada nilainya. Coba ini ada soal, sebuah bak mandi berbentuk balok. Ukuran bagian dalam bak mandi itu adalah panjangnya, yang dalamnya panjangnya 1 meter, lebarnya 60 cm, dan tinggi bagian dalamnya itu 80 cm. Jika bak mandi diisi penuh, berapa liter volume airnya? Coba kita perhatikan satuannya. Jadi kalau ada soal tentang volume ini perhatikan satuannya. Lihat yang panjangnya meter, lebarnya cm, tingginya cm, ini tidak sama. Kalau tidak sama ini tidak bisa kita kalikan ya. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, tidak bisa 1 meter kali 60. Nah, harus disamakan satuannya. Nah, permintaannya adalah volumenya dalam liter. Ingat, liter tadi sama dengan desimeter kubik ya. Nah, maka dari itu kenapa mempelajari hubungan antar satuan itu penting. Nah, jika ketemu soal seperti ini, walaupun kalian hafal rumusnya volume balok itu panjang kali lebar tadi, kalau satuannya keliru maka ya menjadi keliru hitungannya. Nah, coba ya kita kerjakan. Diketahui panjang sama dengan 1 meter. Nah, karena ini cm boleh kita rubah ke cm, karena kalau merubah cm ke meter itu kan lebih susah, kan naik, lebih baik turun, itu lebih mudah kan dikali. Kita rubah menjadi cm, 1 meter sama dengan 100 cm, lebar 60 cm, tinggi 80 cm. Nah, sudah cm semua, maka ini sudah bisa dikalikan. Ditanya volume bak mandi sama dengan titik liter. Volume bak mandi jawabnya ya sama dengan volume balok, sama dengan berapa liter ya. Maka volume balok rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya yang cm semua ini kita masukkan ya, 100 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 80 cm. Tinggal mengalikan, ketemu. Ini 1 kali 6 kali 8 itu 48, nolnya 1, 2, 3, 4, ditempel ada 4. 480.000 cm kubik. Nah, padahal yang diminta liter, cm kubik kan tidak sama dengan liter. Cm kubik itu sama dengan mililiter ya. Maka cm kubik kita rubah menjadi dm kubik. Ingat, cm ke dm itu adalah naik 1. Kalau kubik naik 1 dibagi 1000. Berarti ini 480.000 dibagi 1000, dicoret nolnya 3, menjadi 480 desimeter kubik. Nah, baru ini kan sama dengan liter. Jadi sama dengan 480 liter. Jadi volume bak mandi 480 liter. Nah, ini ya kegunaan mempelajari hubungan antar satuan adalah jika ketemu soal seperti ini kita bisa mengerjakan, atau kita bisa mengerjakannya seperti ini.
Kalau yang pertama tadi ini kan kita rubah ke dalam sentimeter semua, panjang lebar tinggi. Nah, pertanyaannya itu kan mintanya berapa liter. Liter itu kan sama dengan desimeter kubik. Nah, boleh juga panjang lebar dan tingginya itu langsung kita rubah ke dalam desimeter juga boleh. Nanti langsung ketemu desimeter kubik kan sama dengan liter. Nah, seperti ini ya. Panjangnya 1 meter itu berapa desimeter? Meter ke desimeter kan turun 1 kali 10. Jadi 1 kali 10 itu 10 desimeter. Lebarnya 60 cm. Centimeter ke desimeter naik 1. Berarti kalau naik 1 itu dibagi 10 menjadi 6. Ini 6 desimeter. Kemudian tingginya juga 8 cm. Centimeter ke desimeter naik 1 dibagi 10. 80 bagi 10 itu 8 desimeter. Kemudian kita masukkan rumus, ditanya volume bak mandi berapa liter ya. Jawabnya, nah ini ditulis di sini liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah ini sudah desimeter semua ya. Volume bak mandi sama dengan volume balok sama dengan titik-titik liter ya. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah asal soalnya tadi kan ini ya, cm kita rubah menjadi dm. Nah ini sudah benar. 100 cm itu 10 dm, 60 cm itu 6 dm, 80 cm itu 8 dm. Kemudian kita kalikan 10 kali 6 kali 8 hasilnya 480 dm kali dm kali dm dm kubik 480 dm. Dm kubik sama dengan liter ya, sama dengan liter ini 480 liter ya. Jadi langsung ini juga boleh begini ya, seperti ini juga boleh.